ya teknik pengairan, teknik sipil, teknik mesin, kemudian teknik elektro, geodesi, geoteknik, geologi, juga teknik lingkungan. Nah, itu bisa mendaftar, bisa mengupload di portal perizinan. Welcome to Case Call, podcast bersama Inakol. Bersama saya, Diah Putri dari Inakol, akan membahas mengenai hal-hal menarik seputar bendungan dengan informasi yang menarik dan juga informatif, dan juga dengan narasumber yang inspiratif. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas Inakol bersama dengan Pak Ketum, Pak Adena Rashid, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang tak kalah spesial. Di sini ada Pak Hari Sungguh bersama kita sebagai Direktur SKBBI. Nah, boleh menyapa Sobat Inakol terlebih dahulu, Bapak? Halo, Assalamualaikum, selamat siang untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salam sehat. Oke, amin, amin. Terima kasih ya Bapak sebelumnya sudah meluangkan waktunya Oke. untuk menjadi bintang tamu kita di Case Cold kali ini. Nah, kalau kemarin kan kita sudah membahas mengenai Inacold ya Pak. Nah, kalau sekarang ini bisa dibilang kita akan membahas mengenai sibling company-nya Inacold atau SKBBI. Nah, sebelum kita membahas mengenai SKBBI-nya sendiri Pak, kalau untuk Bapak sendiri sebagai Direktur SKBBI itu seperti apa sih Pak? Sejarahnya gitu Pak. Baik, terima kasih pada kesempatan ini. Kami ucapkan sebelumnya terima kasih kepada Pak Ketua Umum Dr. Adnan Rashid, Ketua Umum Inakol KNIBB. Baik, terkait dengan SKBB ini merupakan sebelumnya merupakan unit yang ada di Inakol, yaitu USTKM, Unit Sertifikasi Kompetensi. Nah, namun seiring dengan adanya peraturan-peraturan dengan di sertifikasinya atau di lisensinya Inakol, maka ada kesempatan ataupun ada peluang bahwa Inakol ataupun asosiasi profesi bisa mendirikan lembaga sertifikasi profesi. Oke. Oleh karena itu, Inakol pada tahun 2021, tepatnya bulan Juli 2021, mencanangkan berdirinya suatu lembaga sertifikasi profesi untuk mewadahi sertifikasi kompetensi anggota-anggotanya. Oke, kalau begitu. Jadi untuk PT SKBBI ini adalah LSP ya Pak? Lembaga sertifikasi profesi. Ya, itu berkolaborasi dengan Inakol. Jadi bagian ataupun boleh dikatakan anak usahanya lah Oke, daripada anak usaha Inakol Inakol. gitu ya. Oke, kalau gitu. Tentunya juga SKBBI ini sangat berhubungan erat dengan Inakol di acara-acaranya juga, dengan program-programnya juga ya Pak? Betul. Jadi terkait dengan Inakol itu karena bagian daripada Inakol, jadi semua anggota daripada Inakol itu diharapkan memiliki sertifikasi kompetensi Iya. yang tentu dikeluarkan ataupun diterbitkan oleh SKBB Indonesia ini. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk Bapak sendiri menjadi Direktur SKBBI ini dari tahun 2021 Pak? Atau sebelumnya Pak? Sebelumnya itu namanya Ketua USTKM yang sejak tahun 2019 saya sudah di situ. Namun sejak kepengurusan Inakol yang baru itu ditetapkan lagi mulai 2024 sampai 2027 sesuai dengan SK Pak Ketum. Gitu. Oke. Berarti 3 tahun ke depan masih bersama Bapak ya tentunya? Insya Allah. Oke, kalau gitu. Nah, selanjutnya nih Pak, tadi kan sudah terjawab ya Pak untuk SKBBI sendiri itu apa? Ya. Nah, kalau gitu untuk pentingnya SKK di dunia kerja itu apa sih Pak menurut Bapak sendiri? Baik, sebagaimana yang dicanangkan dalam keputusan Menteri PUPR nomor 27 tahun 2015 tentang bendungan, di state bahwa pengelola bendungan dalam hal ini juga pegiat daripada bendungan itu harus memiliki sertifikat kompetensi kerja. Oleh karena itu disarankan juga masyarakat yang berkecimpung dalam dunia konstruksi khususnya bendungan memiliki SKK ini.
karena sangat penting kepemilikan SKK ini dan juga merupakan sebagai bukti bahwa kemampuan seseorang itu terdokumentasi dengan baik di dalam SKK ini. Ya. Oke. Tentunya juga, kita kan nggak mau ya Pak, misalnya kayak, orang-orang yang membuat bendungan ini keahliannya masih dipertanyakan. Dengan SKK ini menjadi lebih kredibel tentunya ya Pak, kayak gitu. Betul, dengan SKK ini bahwa semua tenaga kerja yang terlibat dalam bidang konstruksi khususnya bendungan ini memiliki SKK dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Oke. Jadi dalam SKK ini memang ada jenjang-jenjangannya ya, jenjang 7 itu nanti ada ahli muda teknik bendungan besar, kemudian jenjang 8 itu ahli madya teknik bendungan besar dan yang paling tinggi itu adalah jenjang ke-9 yaitu ahli utama teknik bendungan besar gitu kan. Jadi ada 3 ya Pak? Ada 3, itulah yang saat ini masih kita siapkan atau kita jalankan, kita layani terkait dengan 3 skema itu. Oke, Ya. kalau begitu. Nah, untuk, tata caranya, kemudian juga syarat-syarat untuk memiliki SKK bendungan ini seperti apa sih, Pak? Baik, terima kasih. Setiap pegiat konstruksi, jasa konstruksi ini atau personal ini bebas bisa menjadi atau memiliki SKK ini ya. Pertama, tentu minimum berpendidikan S1. Nah, untuk bendungan ini dibatasi jenjang pendidikan S1-nya untuk bidang ya teknik pengairan, teknik Oke. sipil, teknik mesin, kemudian teknik elektro, geodesi, geoteknik, geologi, juga teknik lingkungan. Nah, itu bisa mendaftar, bisa mengupload di portal perizinan, portal perizinan.pu.go.id dan juga di portal simpan, ya, portal simpan.go.id. Nanti setelah itu semua secara online semua bisa nanti divalidasi atau diinformasikan ke SKBB Indonesia. Oke, kalau begitu. Berarti kalau misalnya untuk jurusannya misalnya nih, Pak, dari Fakultas Kedokteran, nggak bisa ya, Pak? Belum bisa ya? Tentu tidak bisa Iya. kan ya. Kalau misalnya kayak misalnya, aduh bosen nih mau cari SKK gitu, tapi kok untuk bidang bendungan tuh berarti tidak semua jurusan bisa ya? Misalnya kayak dari DKV tidak bisa tiba-tiba menjadi pengen punya SKK bendungan gitu ya, Sudah. Pak? Memang untuk jurusan itu sudah ditetapkan dalam keputusan surat keputusan Dirjen Bina Konstruksi nomor 114 tahun 2024 ini yang terbit baru aja Desember sudah diperbarui bahwa jurusan ataupun program studi yang diokekan lah ya masuk Oke. yang memperoleh ini ya tadi itu pertama yaitu teknik pengairan, teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, geodesi, geoteknik, geologi dan juga teknik lingkungan itu yang ada di dalam keputusan Dirjen Bina Konstruksi. Oke. Nah kemudian untuk ahli muda sendiri, Pak, itu ada harus misalnya syarat untuk memiliki pengalaman kerjanya seperti itu tidak, Pak? Baik, memang itu tertuang dalam skema sertifikasi bahwa untuk ahli muda itu minimum memiliki pengalaman 2 tahun di bidang teknik bendungan besar untuk yang S1. Itu minimum 2 tahun, sedangkan kalau yang bersangkutan berpendidikan S2 minimum 1 tahun bisa Oke. masuk ke muda. Jadi tergantung tingkatan kuliahnya juga ya, Pak? Nah berarti kalau misalnya untuk adik-adik mungkin yang baru lulus, kuliah atau fresh graduate itu masih harus memiliki pengalaman terlebih dahulu ya, Pak, untuk mendapatkan SKK ini? Betul. Jadi untuk khusus untuk di bendungan ini untuk fresh graduate memang tidak bisa langsung memperoleh sertifikat di jenjang muda ini. Memang aturan sebelumnya ada untuk fresh graduate itu, namun harus ada tambahan namanya tambahan pendidikan lagi. Namun dengan terbitnya SK Dirjen yang baru yaitu nomor 114 itu untuk fresh graduate di subklasifikasi bendungan ini tidak ada. Oke, Jadi kalau tidak ya tidak ada lah untuk fresh graduate gitu. iya. Oke, jadi mungkin untuk teman-teman fresh graduate bisa bekerja terlebih dahulu.
untuk mengisi portofolionya baru mengikuti SKK ini. Betul ya, bisa bekerja di konsultan, ataupun di, kontraktor ataupun di, birokrasi lainnya gitu. Oke. Karena dalam skema sertifikasi itu, mmm, dibagi 4, bagian, yaitu ada bagian perencanaan umum, perencanaan teknis, kemudian juga ada yang terkait dengan, eee, pelaksanaan, dan yang terakhir yang terkait dengan, kegiatan supervisi ya ada. Oke. Nah, kalau untuk SKK ini yang diuji tuh apa sih, Pak? Mungkin, sobat Inakol atau teman-teman yang lain juga pengen tahu nih, Pak, kisi-kisinya apa gitu. Nah, untuk, terkait dengan, item kompetensi yang akan diujikan itu memang, eee, kami, berpedoman kepada SKKNI nomor 308 tahun 2016. Oke. SKKN itu adalah, eee, standar kompetensi kerja, nasional Indonesia. Itu ada semua untuk, muda ya, untuk ahli muda teknik bendungan besar itu ada 28, item kompetensi di situ. Oke. Nah, pemohon ataupun, peserta uji bisa memilih sesuai dengan pengalaman dia. Jadi Oke. bukan berarti 28 tuh harus, Semuanya bisa. tidak, bisa bermilih, itu kalau muda itu bisa 4 atau Oke. ada jenjangnya itu, ada aturan di dalam skema kompetensi itu. Oke, jadi untuk teman-teman Inakol atau teman-teman lainnya juga tidak perlu takut ya untuk kayak harus jago banget di bidang bendungan karena pasti, pasti ada proses pembelajaran juga ya setiap harinya, Betul. Pak, gitu. Jadi disesuaikan dengan tadi pengalaman. Misalkan, seseorang itu, berpengalaman di bidang hidrologi, di situ ada yang terkait dengan item kompetensi terkait hidrologi. Nah, nanti, materi uji kompetensinya pun ada disiapkan oleh, para asesor. Yang berhubungan dengan hidrologi tentunya ya, Pak. Gitu ya. Oke, kalau gitu. Nah, kemudian kalau misalnya untuk pengambilan SKK ini tuh, jangka waktunya per berapa waktu, Pak? Baik. Misalnya kayak per bulan atau per triwulan atau setiap harinya ada, Pak? Untuk, SKK ini, pemohon bisa aja setiap saat, mendaftar ke SKBB ini berdasarkan tadi masuk ke portal disimpan dan portal perizinan itu. Nah, silahkan daftar, nanti kita kumpulkan, misalkan ada secara umum bisa dilaksanakan ya di kantor BTB ini, ataupun secara grup, tertentu bisa dilaksanakan per grup gitu. Oke, kalau gitu. Nah, kemudian, yang saya tahu, Pak, salah satu syarat untuk mengikuti SKK ini tuh adalah menjadi anggota Inakol ya, Pak? Betul, Pak? Betul, itu kewajiban, wajib ya, karena itu ter-state di dalam, skema kompetensi. Artinya di samping pendidikan dasar tadi, calon peserta ataupun, calon anggota ini, yang ingin memperoleh SKBB itu harus menjadi anggota asosiasi profesi. Dalam hal ini kalau bendungan tentu menjadi anggota dari Inakol Inakol ya. maksudnya ya, Oke. oke. Nah, untuk sobat Inakol juga yang belum menjadi anggota Inakol, kami sangat terbuka untuk, teman-teman semua menjadi anggota Inakol. Langsung saja kunjungi laman kami di www.inakol.kniwb.com ya, Mbak. Nah, kalau begitu, boleh Bapak mungkin mengajak sobat Inakol dan teman-teman lainnya untuk memiliki SKK nih, Pak. Apalagi di tahun 2025 ini, ada target ya, Pak, untuk pemberian SKK itu berapa, Pak? Baik, untuk tahun 2025 ini, target, kami sesuai dengan arahan daripada Ketua Umum Inakol itu ada 857 nantinya. Diharapkan minimum itu, mudah-mudahan, bisa tercapai. Oleh karena itu, mari amankan kompetensi kita dengan memiliki, sertifikat kompetensi ini. Jadi sangat penting sekali memiliki sertifikat kompetensi ini untuk meningkatkan karir dan juga pengalaman kita, selanjutnya. Oke, kalau begitu. Nah, untuk, sobat Kinakol ditunggu sekali oleh Pak Haris tentunya ya, Pak. Kemudian juga untuk menjadi anggota Inakol tentunya. Oke, terima kasih banyak Bapak sudah Sama berada di sini bersama kami mengisi Cashcall kali ini ya, Pak. sama-sama. Terima kasih sebelumnya.
Kemudian juga terima kasih Sobat Inakold yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa follow sosial media kami. Dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita menarik mengenai bendungan maupun mengenai Inakold tentunya ya. Terima kasih. Bye-bye.